Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya Pak Muslih. Baik, kali ini saya akan berbagi hasil Google Meet dari kelompok kelas 1B di kelas calon kepala sekolah. Mungkin nanti Bapak Ibu tadi yang mengikuti Google Meet-nya terlambat, nanti video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu mencermati tugas-tugas dari OJT 1 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wisnu Nugroho Haji. Terima kasih Bapak Wisnu Nugroho Haji yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami, kepada kelompok kelas 1B. Semoga kami dapat mengerjakan tugas-tugas dalam OJT 1 ini dengan ini daftar peserta yang sudah saya dapatkan. Kalau misalnya ada yang belum tercantum di sini, bilang kepada ini daftar pesertanya ada 19 peserta untuk di kelas B dari Pak Agus Duranta sampai Buar Sumi. Betul atau salah Bapak Ibu? Ada yang aslinya belum ada di sini? Terus 19 ya, dari SD Jaminan, Kadirojo dan sebagainya sampai dengan Buar 19 ya. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, nanti saya sudah menyiapkan Google Drive ya, Google Drive ya, saya sudah menyiapkan Google Drive. Di dalamnya itu sudah ada perangkat diklat khusus untuk kelas B ya, dari materi, dari bahan ajar, kemudian dari LK. LK itu adalah lembar kegiatan. Bertanya Pak, ini lembar mana bisa diundi di situ ya, ada di situ. Dan juga nanti untuk pengumpulan tugasnya Bapak Ibu, jadi pengumpulan tugasnya bisa dikumpulkan di sini. Bapak sudah familiar ya dengan Google Class dan Google Class, dengan Google sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Sedikit. Kalau tulisan ini dibuka, nanti masuknya akan ini. Nanti kalau Bapak Ibu membuka tautan atau link tadi, Bapak Ibu akan submit Bapak Ibu ya. Di sini sudah saya siapkan dari bahan bacaan dan bukunya, jadi Bapak Ibu bisa belajar dari sini. Kemudian ini ada LK. LK itu adalah lembar kegiatan atau lembar kerja. Nanti dibuka, ini ada 4 tugas yang harus diselesaikan ketika OJT 1, semuanya sudah di sini. Nanti tinggal Bapak Ibu unduh saja atau di-download saja. Dan juga ini untuk pengumpulan tugasnya Bapak Ibu. Nanti untuk pengumpulan tugasnya saya tidak menghendaki secara fisik ya, tidak menghendaki secara hardware, tapi nanti cukup dikumpulkan secara software saja ya. Pengumpulannya di sini sudah ada warna merah ini Bapak Ibu. Warna merah ini untuk mengumpulkan, nanti silakan dikumpulkan di sini, kumpulkan dan disesuaikan dengan namanya masing-masing. Sudah saya buatkan foldernya, nanti tinggal dikumpulkan di sini. Pak Wisnu, mohon maaf saya belum bisa cara mengumpulkan dengan menggunakan Google Drive. Nanti Bapak Ibu bisa dipandu oleh teman yang lain boleh, bisa dipandu oleh keluarganya juga boleh, atau nanti bisa melihat video tutorial yang ada di YouTube, sudah banyak sekali ya. Paling tidak fisik Bapak Ibu mengunggah, nanti selanjutnya ketika ISD 1 nanti tidak maaf, karena untuk tugasnya itu harus dikumpulkan secara daring. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau tautan tadi yang sudah saya bagikan dibuka, itu nanti masuknya adalah ke sini ya. Sudah saya siapkan semua dari bahan bacaan, kemudian lembar tugas, dan juga tempat mengumpulkan tugasnya. Bapak Ibu yang ragu dengan pertanyaan dapat disimpan dulu ya. Saya akan lanjutkan dulu presentasinya. Nanti silakan boleh ditanyakan di akhir. Nah, kemudian untuk di kelas yang akan Bapak Ibu tempuh ini dijadwalkan dalam 4 tahap. Ya, dijadwalkan dalam 4 tahap. Tahap pertama itu adalah OJT 1. Pak Handoko ya, selamat datang Pak Handoko ya. Tahap yang pertama adalah OJT 1 ya.
Jadi contohnya, kalau Bapak Ibu cara mengingatnya biar gampang. O itu berarti nanti melakukan atau mengerjakan tugas secara mandiri di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau I atau in service training berarti nanti Bapak Ibu datang ke Kota Solo, nanti akan kita pandu dan kita bimbing secara bersama-sama. Ya. Nah, karena Bapak Ibu ini sudah masuk pada tahap UJT 1, waktunya adalah 20 JP atau setara 10 hari Bapak Ibu. Nanti di UJT 1 ini Bapak Ibu harus mengerjakan tugas dengan jumlah 4 tugas. Ya, dengan jumlah 4 tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan dan dikumpulkan sebelum ISD 1. Tugasnya apa Pak Wisnu? Nanti Bapak Ibu selama mengerjakan tugas UJT 1 ini akan didampingi oleh 2 orang. Yang pertama adalah saya sebagai pengajar juga, kemudian yang kedua siapa Bapak Ibu? Oke, siapa yang mendampingi selain saya? Ada yang Bapak Ibu? Kemarin kan sudah dijelaskan dulu, ya. Didampingi oleh mentor satu. Mentor satunya siapa? Yaitu adalah kepala sekolah Ibu masing-masing. Pertanyaan saya, ada tidak Bapak Ibu di sini yang sudah PLT? Seperti kepala sekolah? Ada. Belum ada ya, karena nanti kalau PLT itu siapa Pak mentor satunya? Mentor satunya nanti langsung pengawas sekolah masing-masing. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas di UJT 1 ini didampingi oleh mentor 1 dan juga didampingi oleh saya sebagai pengajar di kelas. Ya. Kemudian nanti untuk ISD 1 waktu ini adalah 50 JP atau kali hari Bapak Ibu. Ini biasanya nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan di suatu tempat. Kalau saya dapat bocoran, sepertinya besok Bapak Ibu akan diboyong ke Solo semua. Ya. Kalau tidak di Hotel Grand Hub, nanti ada di Hotel Paramdi. Waktunya kemarin sudah disampaikan ya jadwalnya Bapak Ibu ya. Tanggal 11 sampai tanggal 15 kalau saya tidak keliru. Gitu. Nah, nanti yang paling utama itu adalah ketika UJT 2 ini. Waktunya 200 JP atau setara 8 minggu. Kok lama sekali toh Mas Wisnu? Iya, karena ini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan tugas di 2 tempat. Satu di sekolah sendiri, 2 di sekolah magang. Sekolah magang siapa yang menentukan Mas Wisnu? Sekolah magang nanti yang menentukan biasanya dari dinas masing-masing. Ya, gitu. Jadi yang membimbing Bapak Ibu di UJT 2 nanti ada 3 orang. Saya sebagai pengajar diklat, kemudian 2 adalah mentor, 1 sebagai kepala sekolah di sekolah asal Bapak Ibu, dan yang ketiga itu adalah mentor 2 atau kepala sekolah di sekolah magang Bapak Ibu nanti akan ditugaskan. Ya. Dan yang ketiga dan yang keempat nanti adalah ISD 2. ISD 2 ini nanti kita akan dikumpulkan di hotel entah di Solo atau di mana. Ini nanti tinggal presentasi saja. Ya, jadi gambarannya adalah demikian Bapak Ibu. Nanti kita akan melakukan diklat selama 4 tahap, dalam 4 tahap selama 3 bulan. Jadwalnya ini yang sudah saya terima, semoga nanti jadwalnya tidak berubah-ubah ya. Ini Bapak Ibu sudah masuk UJT 1, jadi Bapak Ibu punya waktu 10 hari untuk mengerjakan 4 tugas yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk ISD 1 nanti tanggal 11 sampai dengan 15. Untuk UJT 2 tadi sudah saya katakan ada 8 minggu, tapi tenang saja, nanti selama 8 minggu itu saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam 3 kali ya. Dari media yang berkati Pak Joko Darsono. Ya, selamat datang Pak Joko. Ya, jadi nanti ketika di UJT 2 Bapak Ibu tidak dilepas begitu saja, tapi nanti tetap akan saya dampingi ya, kita bimbingi 3 kali sekolah juga di biasanya nanti kalau tidak di sekolah juga di audit gitu. Jadi diklat Bapak Ibu nanti selesai tanggal 15 Desember 2024. Kita ulang ini tanggal Desember tanggal 15 2021 akhir tahun nanti diklatnya selesai. Yang saya katakan tadi di sini ada 5 bagian: manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan juga sosial. Jadi Bapak Ibu ya, ini untuk mengisi KPK. Idealnya nih, saya katakan idealnya ya. Jadi idealnya itu
umumnya kalau calon kepala sekolah itu bisa saja ini kepribadiannya bagus semua, sosialnya bisa bagus semua. Tapi kalau dalam subsidi ini saya rasa kok tidak mungkin mendapatkan nilai 4, karena misalnya pertanyaan ini, saya memiliki pengalaman dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru dengan teknik yang tepat. Ada di sini Bapak Ibu yang pernah melakukan supervisi terhadap guru? Belum ya. Tapi kalau ini ada yang menjawab 4, ini perlu saya pertanyakan ya. Jangan-jangan sudah PLE atau jangan-jangan membantu kepala sekolah. Gitu. Makanya ini nanti diisi sesuai dengan kondisi real Bapak Ibu semua. Itu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Untuk tugas ada pertanyaan. Insya Allah paham. Paham ya, gampang. Sekarang kita masuk pada tugas 2. Tugas 2 ini sangat gampang sekali Bapak Ibu. Ini mengulang tugas ketika Bapak Ibu kemarin menjadi siswa atau mahasiswa. Kenapa? Karena ini hanya melakukan resume saja. Tapi bahan bacaan sudah saya bagikan. Ada yang sudah membuka Bapak Ibu di tautan tadi? Di situ ada file bahan bacaan. Nanti dibuka ini Bapak. Ini Pak. Dibuka. Ini coba. Di sini Bapak Ibu. Ya, ini kan ada bahan bacaan di biru. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di waos. Setelah Bapak Ibu membaca ada profil pelajar Pancasila. Ini loh ini Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila. Dan 2 begitu seterusnya. Sampai ini materinya habis. Kemudian untuk resume ya berarti Bapak Ibu tinggal meringkas saja. Diringkas, oh ternyata pembentukan karakter itu isinya adalah demikian, dituliskan di kolom D. Nah, untuk yang kolom E ini merupakan atau isinya adalah merupakan hal baru yang Bapak Ibu pelajari atau hal baru yang Bapak Ibu peroleh. Itu apa dituliskan di sini? Oh ternyata dalam pembentukan karakter itu diperlukan 1, 2, 3 misalnya dan seterusnya. Itu untuk mengisi tugas nomor 2. Jadi hanya meresum saja terhadap bahan bacaan yang tadi sudah saya bagi. Untuk tugas 2 ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk tugas 2? Belum Pak. Belum. Artinya Bapak Ibu tenang saja, karena tadi sudah saya katakan ya, untuk mengerjakan UGT 2 ini yang membimbing Bapak Ibu itu ada 2 orang. Selain saya, Bapak Ibu juga dibimbing oleh kepala sekolah masing-masing. Jadi kalau menemukan kesulitan atau kendala dalam mengerjakan tugas, sangat boleh sekali bertanya kepada mentor satu, ataupun boleh bertanya saya pada saya satu mengajar. Yang penting tadi saya sudah bagikan pada Bapak Ibu semuanya. Silakan boleh menghubungi saya. Mas Lucu ini cara mengerjakannya begitu saya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas 3. Nanti kita cermati. Ini kita sudah masuk tugas yang lebih sulit. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu sudah mengobservasi diri sendiri. Ya. Sekarang Bapak Ibu diminta untuk mengobservasi kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik, Bapak Ibu sudah masuk kembali. Mohon maaf karena saya bingung koneksinya buruk sekali ya. Ya, terputus tadi. Iya, oke. Mohon sekali dulu. Saya lanjutkan untuk supaya saya lupa. Tadi sudah 3. Tugas 3 ini Bapak Ibu diminta untuk merefleksi sekolahnya masing-masing. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan Bapak Ibu untuk melakukan observasi dan refleksi di sekolahnya masing-masing apa Bapak Ibu? Mengetahui kekuatan dan kelemahan di sekolahnya Pak. Ya, dengan melihat apa? Dengan melihat rapot mutu Bapak Ibu masing-masing. Sudah kagungan nggak Bapak Ibu ya? Rapot mutunya sudah kagungan nggak Bapak Ibu ya? Sudah. Nah, sudah bisa cara membaca rapot mutu Bapak Ibu? Yang seperti jaring raba-raba itu? Saya punya rapot mutu enggak? Yang tahu operatornya itu Pak. Nah, mulai sekarang tidak boleh menggunakan operator ya. Jadi yang kedua adalah Bapak Ibu sendiri. Ini saya berikan contoh rapot.
contoh rapot. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya besok sudah mendapatkan rapot mutu, pasti akan ketemu yang seperti ini, betul ya? Iya, Pak. Ya, ada bintang-bintang dan juga ada nilainya. Ini artinya apa tuh ini? Ini adalah nilainya dari kualitas atau mutu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau di atas 5, kalau bintangnya ini sudah 5, artinya sudah sangat bagus. Berarti sekolah Ibu sudah menuju SNP. Tapi kalau bintangnya 1, artinya untuk kategori indikator tersebut itu masih kurang. Itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih saya contohkan, untuk standar isi ini kira-kira yang kurang yang mana Bapak Ibu standar isi? Tak terlihat, Pak. Tidak terlihat ya? Coba gini ya. Nih standar isi nih. Kira-kira yang berapa ya standar isi? Yang nilai mutunya rendah. Ini misalnya 4,45. Kalau ternyata di sekolahan saya guru itu belum bisa mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi. Itu contoh membaca rapot itu saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tugas yang ketiga tadi. Mana tugas saya? Nih. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan rapot mutu, ya, nanti sambil di-download ya Bapak Ibu ini ya untuk pengerjaan tugas tiganya ya. Ini, ya, ini sebenarnya di sini sudah ada petunjuknya loh tuh. Kolom 1 itu diisi dengan apa? Nih, diisi dengan nomor urut. Ya, untuk 2 diisi dengan apa? Diisi dengan SMP. Hanya saja demikian Bapak Ibu perhatikan nanti daripada keliru ya. SNP itu sebenarnya kan jumlahnya ada 8 ya. 8. Namun Bapak Ibu cukup menganalisis 4 saja. Menganalisis 4 standar ini saja. 1 itu adalah SKL, 2 standar isinya, 3 standar proses, dan yang terakhir adalah standar penilaiannya saja. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 4 standar itu saja. Tuh. Kemudian kolom C ini isinya apa ya? Kolom C itu diisi dengan 4 indikator yang menjadi fokus kajian. Perhatikan, 4 indikator ya, diisi dengan 4 S indikator, diisi dengan indikator untuk 4 SMP. Isi indikator berdasarkan rapot mutu atau hasil EBS atau hasil pemetaan sekolah. Nah, yang dinamakan dengan indikator itu yang mana Mas Wisnu? Perhatikan. Sambil dibaca Bapak Ibu, dibaca apa itu namanya ya? Dibaca rapot mutunya disesuaikan. Nah, ini berarti nih contoh saya. Terlihat tidak Bapak Ibu? Tidak terlihat ya? Kalau begini terlihat Dan Pak kecil. Kalau misalnya secara daring itu memang kendalanya demikian nih Bapak Ibu. Ini coba sama ya. Misalnya 1 Kelihatan. standar kompetensi lulusan ada berapa indikator? 3, 1, 2, 3 ya, jadi indikator utamanya sambil Bapak Ibu membaca rapot mutunya disesuaikan. Kalau Bapak Ibu tidak sambil membaca rapot mutu ini nanti dapat ya indikator utamanya, karena setiap indikator utama ini kan punya sub-sub banyak nih ya, tapi nanti yang perlu dituliskan itu adalah indikator utamanya ya. Tuh. Untuk standar isi ada berapa ini Bapak Ibu? Coba kita hitung ya. 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Begitu seterusnya sampai dengan 4 indikator yang lain. Kata Bapak Ibu? Nih 1, 2, 3, 1, 2, 3 begitu seterusnya. Ini diisi dengan indikator-indikator utama. Sampai di sini paham belum nih? Sebelum saya lanjutkan. Insya Allah.
Sabar ya. Paling tidak ada satu atau dua orang yang paham nanti dapat membantu temannya. Biasanya begitu. Diisi dengan indikator utama. Nah, kemudian kolom D itu kita sudah masuk ke dalam pembahasan ya. Itu diisikan aset kekuatan sekolah yang dapat dikembangkan. Ya, diisi dengan aspek ini keterangannya ini berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Mohon dimatikan dulu suaranya. Ya. Jadi ini nanti diisi berdasarkan aset kekuatan di sekolah bapak ibu masing-masing. Caranya bagaimana? Ini saya berikan satu cara yang paling gampang. Nah, bisa dimatikan dulu bapak ibu mic-nya karena mengganggu itu teman-teman yang lain. Cara yang paling gampang adalah dengan melihat rapot itu cari standar mana yang paling tinggi. Ya, cari standar mana yang paling tinggi, anggap saja itu sebagai aset atau kekuatannya. Ya, misalnya saya contohkan adalah demikian. Aset kekuatan 1. Sekolah memiliki ini ya. Sekolah memiliki standar prasarana yang baik, misalnya gitu. Standar prasarana yang baik. Sekolah memiliki misalnya di standar pendidikan ya, memiliki teknik sesuai dengan kompetensi guru, nah begitu seterusnya. Ini adalah cara paling gampang bagi ibu mengisi ini. Ya. Ini suara siapa ya yang masih mengguna ya bapak ibu ya, boleh menentukan dulu ya. Bumus punya Bu Simpi Bumus mas. Sirikato. Dimatikan Gus. Bumus itu dimatikan dulu. Bukan bumusnya pak, ya suaranya, ya. Suara Google Meet-nya. Gitu. Apa kalau misalnya? Iya betul Pak. Atau dengan cara yang lain Belum Bapak Ibu, ya. dimatikan Pak. Belum dimatikan. Kita lanjutkan ya. Selain dapat mengkaji berdasarkan rapot itu, berdasarkan aset yang paling bagus, Bapak Ibu juga bisa meminta bantuan mentor 1, kepala sekolah yang mana paling tahu kondisi sekolah tersebut. Bapak Ibu melakukan wawancara. Pak, kira-kira ini aset atau kekuatan sekolah kita itu apa, Pak? Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara itu, Bapak Ibu tuangkan di sini. Ya, tuangkan di sini selesai. Gitu. Nah, untuk mengerjakan aspek kelemahan sekolah, kebalikannya Bapak Ibu. Kalau tadi yang dimasukkan itu adalah standar yang paling baik, sekarang di sini Bapak Ibu masukkan standar yang paling buruk. Nilainya maksud saya. Standar yang di rapot mutu itu nilainya paling rendah. Itu apa dimasukkan? Misalnya kelemahan sekolah adalah apa misalnya ya? Lulusan belum memiliki sikap yang positif. Nah, misalnya begitu. Oh, ternyata lulusan Bapak Ibu itu pinter-pinter, tapi pada dimensi sikapnya masih sangat lemah. Misalnya begitu. Masukkan saja pada kelemahan di sekolah. Begitu seterusnya. Atau bisa saja nih, ini. Setelah melihat rapot mutu, ya ternyata diketahui guru masih senang mengajar dengan menggunakan metode konvensional. Nah, kalau seperti ini berarti standar apa Bapak Ibu? Guru masih senang mengajar dengan menggunakan metode konvensional. Apa ini? Standar apa maksudnya Bapak Ibu? Isi, proses, SKL atau penilaian? Proses. Pinter luar biasa ya, begitu. Ini nanti diisikan semua sampai kepada 4 standar. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Gampang ya, begitu. Kalau sudah diisi semua, nanti tugas terakhir Bapak Ibu adalah menentukan masalah utama. Kalau masalah utama, idealnya berarti hanya ada satu masalah.
ya, hanya ada satu masalah. Setelah Bapak Ibu melakukan ini, ya kan, ya, melakukan kajian manajerial ini, nanti Bapak Ibu menarik satu masalah. Kenapa ini bisa seperti ini? Masalahnya apa? Oh, ternyata masalah utamanya itu pada standar proses ternyata. Tulis standar proses. Nah, apa masalahnya? Oh, ini guru belum, misalnya ya ini ya, jangan dicontoh, belum menguasai sistem ini misalnya, atau komputer. Ya, oh kenapa gurunya masih menggunakan metodenya itu konvensional? Kenapa siswanya sulit berkonsentrasi? Gitu. Oh ternyata masalah utamanya pada standar proses, yaitu adalah guru belum menguasai komputer atau sistem IT, misalnya kan begitu ya. Jadi nanti di tugas 3 ini Bapak Ibu sampai menemukan pada masalah utama ya. Jadi masalah utama ini nanti masalah yang akan Bapak Ibu bawa sampai nanti UJT 2 selesai. Kenapa? Karena masalah utama ini nanti yang harus Bapak Ibu carikan solusinya, kemudian dilakukan program perbaikannya di UJT 2 nanti ya masalah ini. Jadi Bapak Ibu ini benar-benar diminta untuk menempuh di sekolah Bapak Ibu. Begitu ya kira-kira untuk mengisi tabel OJT 3. Jadi tabel OJT 3 ini berdasarkan pada raport mutu dan hasilnya Bapak Ibu diminta untuk mencari masalah. Paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan tugas terakhir? Saya lanjutkan tugas terakhir dulu ya, nanti pertanyaan di akhir ya. Ya, Pak. Ini sudah jam Lanjutkan dulu saja. Iya. Sama peserta. Nah, ini masih berkaitan dengan tugas Bapak Ibu yang nomor 3. Kalau Bapak Ibu tadi sudah belum juga bilang ya. Sebentar Ibu. Ya. Kalau tadi Bapak Ibu di tugas ketiga itu sudah menentukan masalah utamanya, ini adalah kunci untuk mengerjakan tugas nomor 4. Masalah utama yang sudah Bapak Ibu temukan berdasarkan kajian manajerial pada raport mutu tadi dimasukkan di sini Bapak Ibu. Masukkan di sini. Guru belum menguasai IT. Misalnya begitu. Masukkan pada kolom ini. Jadi dimasukkan di sini. Setelah itu pada kolom D ini diberikan gagasan pemecahan masalahnya. Boleh lebih dari 3 atau sebanyak mungkin. Misalnya 1, mengganti guru, misalnya ya, mengganti guru dengan yang lebih berkompeten, misalnya gitu. 2, misalnya mengadakan sarana komputer, misalnya. 3, melakukan pendampingan guru dengan IHT gitu misalnya ya. Jadi gagasan pemecahan ini boleh banyak ya, boleh lebih dari 3 atau sebanyak apapun boleh, karena kan gagasan pemecahan masalah. Nah, namun untuk kolom D ini hanya sekian banyak solusi. Dari sekian banyak solusi Bapak Ibu, kira-kira nanti yang visible sekiranya bisa dilakukan dalam waktu yang dekat ya, segera dilakukan, kira-kira yang solusi atau tindakan terbaik. Kalau misalnya nih Bapak Ibu, saya memiliki gagasan seperti ini, nanti kira-kira solusi saya yang paling baik apa nih? Nomor 3. Nomor 3. Walaupun nomor 1 dan nomor 2 ini boleh, tapi kan ini tidak visible ya, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Nanti di klub Bapak Ibu sudah selesai, baru Bapak Ibu bisa melakukan. Dah seperti ini selesai, disimpan, dikumpulkan ke Pak Wisnu lewat tautan yang tugas 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya.
Wah, ini Bukan katanya uji benar. Coba saya Pak bertanya Pak. Ya, 2 orang saja ya Bapak Ibu ya. Pak, singkat Pak, Jurusan Kerja. Pak Anto. silakan, Pak Anto. Silakan, Pak Anto. Singkat ya Pak Anto ya. Iya, singkat Pak. Saya cuma terkait dengan tugas 3 yang menentukan masalah utama tadi Bapak ini kan hampir kasus di sekolah nanti kan kurang lebih sama Pak. Khawatirnya nanti kalau seandainya nanti kita menentukan masalahnya dengan teman sekelas ini sama, apakah diperbolehkan atau harus salah satunya nanti mengganti dengan masalah yang lain Pak? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anton, langsung saya jawab ya biar cepat. Baik Bapak Ibu, ini karena kan kajian terhadap sekolahnya sendiri. Jadi kalau misalnya kok sekolahnya adalah sama dengan sekolah yang lainnya tidak masalah, boleh masalahnya sama, tapi nanti saya minta untuk solusinya itu berbeda. Ya, nanti solusinya pasti harusnya berbeda. Kalau masalahnya sama tidak masalah. Ya, tapi nanti solusi dapat dibuat berbeda. Kalau solusinya sama-sama Contohnya itu Pak ya. Ya sama tapi cara pemecahannya yang berbeda berarti kan solusinya sudah berbeda-beda Pak ya. iya. Ya begitu. Walaupun kepeksonnya sama, tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti memang treatment sekolah Bapak dengan treatment sekolah tetangga itu memang harus sama. Gitu. Tapi kan subjeknya berbeda. Ya, kita melakukan sebuah treatment pada subjek dengan menggunakan metode yang sama, pada subjek yang berbeda, belum tentu hasilnya sama Pak. Bisa saja nanti berbeda. Itu Pak Anton ya. Pak Ratno Iya, mau terima mengangkat tangan, kasih. silakan. Pak Ratno mau mengangkat tangan ya? Ada pertanyaan Pak Ratno? Oh, nah. Putri, tadi angkat tangan kalau tidak keliru. Mohon izin Bapak, ini mau tanya, untuk tautannya belum di-share ya Bapak? Sudah saya share tadi Bu. Di Ya, itu berarti mungkin terlambat masuk ya. di-share di grup WA? Enggak, tadi sudah saya tampilkan, tapi setelah ini nanti saya share di grup ya. Oke, yang apa yang saya tanyakan yang di Oke. grup WA. Lengkap dengan PowerPoint, nanti bisa diunduh di Google Drive saya. Begitu. Saya lagi pertanyaan Bu Ibu. Satu lagi mungkin terkait dengan tugas. Ya. Dari kami Pak, coba Pak. Ini tadi kan saya juga telat masuknya sehingga tadi baru pas materinya belum bisa jelas. Nah nanti kok langsung tugas berarti karena saya kesalahan saya sendiri tanya dari Mas bisa masuk. Nah ini nanti tolong nanti tugasnya dan tahunya di share lagi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Nanti pokoknya saya share pautannya saja. Karena nanti di dalam pautan itu sudah all in ya. Nanti ada bahan bacaan, ada LK tugasnya dan juga ada tempat mengumpulkan tugas. Termasuk juga slide PowerPoint saya hari ini nanti saya berikan. Nah, begitu Bapak Ibu, intinya adalah satu, Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas ini bukan merupakan tugas individu Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu memang harus didampingi. Satu oleh saya, dua oleh mentor, satu itu adalah kepala sekolah Bapak Ibu semua. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan, sangat boleh sekali bertanya kepada saya ataupun bertanya kepada mentor satu. Gitu, ya. Silahkan boleh bertanya secara jabri pada saya, insya Allah kalau misalnya saya senggang pasti saya balas ya. Kalau misalnya kok tidak dibalas-balas mohon di WhatsApp ulang karena biasanya tertunduk dengan WhatsApp yang lain. Begitu Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa nanti setelah ini saya berikan form penilaian yang harus Bapak Ibu serahkan kepada mentor satu. Nanti mentor satu dinilai untuk menilai sikap Bapak Ibu, kemudian nanti dimintakan legalitas berupa tanda tangan dan juga stempel, dimasukkan ke dalam amplop yang tersegel. Besok ketika IST 1 dibawa dikumpulkan kepada saya. Begitu Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh disambung lewat WhatsApp.